Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslimi ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa ala alihi أصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء لداء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama jalankan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib yang kita kerjakan, doa-doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan jadi sebab derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diangkat oleh Allah jalla jalaluh, juga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap langkah itu tercatat sebagai kebaikan yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kurang lebih 70 dosa besar yang dituliskan, disebutkan oleh penulisnya. Dan harapan mudah-mudahan ketika kita mengetahui bahwa itu adalah dosa-dosa besar kepada Allah, dan juga mengetahui ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman-ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa-dosa besar tersebut, kita berupaya, kita berusaha maksimal mungkin untuk menjauhi dan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Dan mudah-mudahan kalau seandainya di antara kita ada yang pernah melakukan di antara dosa-dosa besar itu, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan dosa besar yang ke-17, yaitu dosa besar sombong. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menukilkan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa sombong, dan juga berisi ancaman bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya ada penyakit sombong. Dan terakhir pada pekan yang telah lalu, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Sayyiduna Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa beliau pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul-kumpul dengan para sahabat beliau. Ketika itu sedang makan-makan dengan para sahabat beliau, ternyata ada satu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu di antara yang hadir tempat itu yang makan dengan tangan kirinya, yang dengan lenge sambil. Padahal adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Ada banyak hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar seorang muslim itu makan dengan tangan kanannya. Antaranya adalah hadis Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika itu beliau masih kanak-kanak, tegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh beliau adab makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam sammillaha, wahai lam, wahai anak muda, makanlah atau ucapkanlah bismillah ketika akan makan. Di antara adab ketika itah kuman, ketika itah mengihub banyu adalah selalu ucap bismillah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah. Dia nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama dari perintah ini berbeda pendapat apa hukumnya makan dengan tangan kanan. Bahagian atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Namun ada juga sebagian lain yang mengatakan makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Karena pernah seseorang, ini hadisnya, ditegur oleh Nabi ketika makan dengan tangan kirinya, kemudian disuruh makan dengan tangan kanan, tapi dia mengatakan tidak bisa, lalu didoakan oleh Nabi dengan doa kan, hingga tangan kanannya menjadi tidak bisa digerakkan dan tidak bisa diangkat. Nah, ulama-ulama yang kemudian berpendapat bahwa kuman dengan lenge hilangkan tahu teh hukum wajib, berdalillah dengan hadis itu. Kalau seandainya kuman dengan lenge hilangkan tahu teh hanya sekedar sunnah, maka tidak mungkin Nabi sampai mendoa ya tidak kawa menggerekkan lenge ya. Itu ada perbedaan pendapat kuman dengan lenge hilangkan tahu. Tapi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah Sahih Muslim di dalam kitab beliau Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj,
Ketika beliau mengomentari hadis-hadis yang berisi perintah kuman dengan lengeh hilangkan tahu, kan beliau kuman dengan lengeh hilangkan tahu hukuma sunnah. Tapi itu adalah bagian dari adab kuman yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itah perlu untuk menjaga dan memperhati ya. Karena itah perlu untuk memahami bahwa setiap syariat yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perintah nang inyohohi Allah atau inyohohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti di baliknya ada maslahat dan ada kebaikan. Ada kebaikan dan ada hikmah besar. Termasuk perintah kuman dengan lengeh hilangkan tahu tuh. Walaupun uang madhab syafi'i na hukum sunnah, kan tetapi di belakang itu, di balik itu ada kebaikan yang sangat besar ketika seorang muslim membiasakan dirinya untuk selalu mengkonsumsi makanan atau minuman dengan menggunakan tangan kanan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tangkuman dengan lengeh hilak sambil itu adalah kebiasaan setan. Artinya kalau ada manusia seorang yang kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman dengan tangan kirinya, berarti dia sedang menyerupai setan, sedang meniru setan. Dan tidak bagus yang tentu menyerupai setan, meniru setan adalah perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang tidak baik. Alangkah indahnya kalau mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya adalah kuman dengan lengeh hilangkan tahu, selalu lengeh hilangkan tahu. Kalau sekedar maihu lengeh hilangkan tahu sampai lengeh hilang sambil. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah ketika itu berada di bawah asuhan beliau, karena ibundanya Sayyidina Umar bin Abi Salamah ini setelah meninggalnya Sayyidina Abu Salamah, ayahnya Umar bin Abu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara adab kuman. Yang pertama, ikut Rasulullah samillah, selalu ucapkan bismillah, menyebut nama Allah ketika hendak kuman. Dan yang kedua, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian yang ketiga, adab makan yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah di situ adalah wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Nang tokep la lenge kanih kati minjumut. Kalau makanannya ije model salah apa seberataan manok dalam put kanih kati lenge hantam merasa manok hayun arep tun mida cocok si ate, lalu manok hadapan kawal inarike marah ade payah tun bitau hana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makanannya ije macam. Tapi kikuan para ulama kalau makanannya bermacam-macam, are apa kumaya are jenis makanannya are tembelujuran nang sehadapan surang tun anteloh sila ya mah hindai kekawalan lain sehadapaya ada nang manuk jangan sapi orang banyak nyurung loh anteloh nang macam itu. Kuan para ulama tahu kalau makanannya bermacam-macam. Nang beda tahu nah kalau sendiri sama makanannya. Ije jenis mah, ije model mah, ije macam mah. Macam makanan maka cukup dengan nang ada si gapi surang. Itu nang ilajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah. Nah, di dalam hadis riwayat Sayyidina Salamah ibnu Al-Aqwa ini, kan beliau ada salah seorang laki-laki yang sedang makan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lengek sambilah. Lalu inegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuan Rasulullah
menagur lu nang kuman dengan lengeh hila sambil te kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi nagur Nabi. Nagur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kikuaya menyahut Nabi, la astati'u, tidak kawain wahai Rasulullah, tidak kawain. Maksudnya mida kawain, mida tauin yaitu kuman dengan lengeh hila akan tahu ya. Memang biasa apa lengeh hila sambil cambil kuman. Tidak kawain mah apa lengeh hila tahu. Lalu ketika injawa pahi orang laki-laki itu macam itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indoaan beliau. Pak keburukan dan ikuan Nabi, las tata'ta, engkau tidak mampu. Maksud Nabi adalah setelah ia meda hakunen mengumpat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kuman dengan lengeh hilakan tahu. Dengan alasan tidak kawain apa lengeh hilakan tahu, lalu kikuan Nabi, kau tidak kawain, tidak mampuin. Tidak kawa mengangkat lengeh ya, tidak mampu menggerikan lengeh ya. Yang terjadi setelah itu, sahabat nang meriwayatkan hadithun, fama rafa'aha ila fihi ba'du. Setelah Nabi berucap seperti itu tadi, orang itu tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Tidak kawa menggerikan lengeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa dia tidak mau menggunakan tangan kanannya ketika dinasehati oleh Nabi, ditegur oleh Nabi. Yang menyebabkannya tidak mau itu, yang mencegahnya dari menggunakan tangan kanan ketika dinasehati itu adalah kesombongan. Saya riwayat atau sahabat yang meriwayatkan hadis itu menyebutkan macam itu. Fama mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang menghalanginya dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Entam inagurhi Nabi saat itu. Tuh merasa amin, merasa dipermalukan, padahal mbiyen uluh kan menunjukkan nang bagus tuh menunjukkan nang bujurah. Kan apalagi Nabi yang melakukan. Sama sekali tidak ada tujuan untuk mempermalukan. Nabi selalu baik. Ketika Nabi menegur macam itu, si tujuannya adalah kebaikan, bukan untuk mempermalu. Maka ia dengan kesombongan yang midah hendakin kuman dengan hilakan tahu, lalu indoaan Nabi. Sehingga kikuan sahabat yang meriwayatkan hadis tun mulai saat ete patuai ete na mida kawa maangkat lenge hila tahu ya. Artinya bahwa kesombongan ini dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dapat mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi kepada kaum-kaum sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Nuh. Kaum-kaum terdahulu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang kebinasaan mereka, tentang bagaimana Allah mengirimkan siksanya, azabnya kepada mereka, itu dosa mereka bukan semata-mata karena tidak mau mengikuti Nabi itu, tapi karena ada kesombongan di dalam diri mereka yang membuat mereka tidak mau mengikuti itu. Kan kadang-kadang sangat yakin dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Cuman karena ada kesombongan si hati, tetap beda hendak menerima yang inyampaian, yang indakwahan oleh nabi-nabi yang Allah utus pada mereka. Banyak kaum-kaum terdahulu, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Salah satu dosa lain adalah kesombongan. Kaumnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, Allah binasakan mereka, salah satu dosa mereka adalah dosa sombong. Kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam juga Allah binasakan, salah satu dosa mereka adalah dosa kesombongan. Dan masih banyak lagi kaum-kaum terdahulu yang karena kesombongan mereka Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka. Dosa kesombongan itu dapat menyebabkan siksa itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada pelakunya. Bagaimana yang terjadi kepada seorang laki-laki yang tegur oleh Nabi ketika makan dengan tangan kirinya, makan tangan kanan tapi tidak mau. Seketika eteja langsung mida kawa begerek lengeh lah, tidak akan tahu. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kalian, nih kan Rasulullah menawarkan kepada para sahabat beliau, maukah kalian aku beritahu tentang ahli neraka, penghuni neraka, ikon Rasulullah. Hendak baik itu cerumanku uluh nang akan menjadi penghuni neraka, uluh nang pacangan tame neraka. Lalu ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menjelaskan orang yang akan masuk neraka itu kullu utullin, yaitu setiap orang yang memiliki watak yang kasar, keras, salah satu ya. Dan itu siwang Al-Quran disebut oleh Allah dalam bentuk celaan dan cacian. Caci oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah karena sifat kasar. Seorang mukmin itu dituntut untuk memiliki sifat yang lemah lembut, sifat kasih sayang, bukan kasar, keras. Itu bukan sifat seorang mukmin. Saya ada sifat rahmat. Sifat rahmat, sifat kasih sayang ngikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang hadis yang kemudian terkenal dengan al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih itu, orang-orang yang penyayang itu, orang-orang yang lembut itu dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Dikasihi, disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ngikon Nabi menyohok supaya memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut. Ngikon Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, lemah lembutlah kepada orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya penduduk langit akan menyayangi orang yang bersifat demikian. Kan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebaliknya, kalau uluh memiliki sifat yang kasar, keras, tidak pengasih, pemarah, berarti yang macam ini terlarang, dilarang di dalam Islam. Makanya sehwang hadis tu ingabaran Nabi kepada para sahabat beliau, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahu, aku kabarkan penghuni neraka atau ahli neraka? Salah satu yang dikatakan Nabi, kullu utullin, setiap orang yang keras wataknya, kasar wataknya. Kemudian jawadin, itu juga setiap jawad. Jawad ini diartikan beberapa arti oleh para ulama hadis, orang-orang yang mensyarah menjelaskan hadis ini. Di antara makna dari jawad di dalam hadis Nabi ini adalah al-jamu' al-manu', kikuan al-Imam An-Nawawi, yaitu orang-orang yang mengumpulkan banyak harta, kemudian setelah harta ya arek terkumpul ia pelit, pengasit, engken, atau bakhil. Jamu' manu', ina harta ngumpul ya arek harta ya betul kan bila meluan harta bahali bebaneran sit pun Rasulullah jawab termasuk antara penghuni neraka, masuk di antara penghuni neraka. Dan di antara makna jawab di sini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah al-mustakbiru fi masyatihi, uluh nang tanjunga tanjung uluh sombong, uluh nang tanjunga tanjung sombong, lagak bila menanjung, lenggok daya menanjung, tanjung lo sombong, hambitah tanjung lo sombong. Kian ngikon Rasulullah mustakbirin, setiap orang yang sombong itu juga penghuni neraka. Bahkan si hadis sebelum disampaikan, nukil juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, bahwa sedikit saja ada kesombongan di dalam hati seseorang itu menghalangi dia masuk ke dalam surga. Halangi dia masuk ke dalam surga, artinya kalau tidak masuk ke dalam surga, maka dia akan dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kan Sayyidina Abdullah bin Umar
Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nabi ma min rajulin yakhtalu fi misyatihi." Tidaklah seseorang sombong dalam berjalan, menanjung tapi dengan gaya tanjung sombong, menanjung balagak, tanjung uluh sombong. Wa yata'adhamu fi nafsihi, dan merasa dirinya mulia, merasa dirinya orang yang besar, sombong cara ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang itu berjalan dengan sombong dan di dalam hatinya ada perasaan dia adalah orang yang besar, dia adalah orang yang mulia, dan orang lain itu di bawahnya, orang lain itu hina baginya di matanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kecuali orang semacam itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah murka kepadanya. Kalau dimurkai oleh Allah, tidak harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan uluh macam itu kareh ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka dengan ya. Ucapan Nabi macam itu adalah indikasi yang menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa datu, dosa besar. Karena orang yang berhak mendapatkan murkanya Allah itu, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya pelaku dosa besar, yang diancam dengan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih menakutkan daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka itu kenapa diadakan? Itu adalah ekspresi dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari kemurkaan Allah. Artinya kemurkaan Allah jauh lebih menakutkan, jauh lebih besar daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan ini areh ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uluh nang apabila menanjung, tanjunga sombong. Gaya tanjung ulu sombong. Dia ada siwang ate ya perasaan ia lebih baik dari uluh lain. Ia lebih mulia dari uluh lain. Ia lebih besar dari uluh lain. Pangkata duduk kayak. Wasahha min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah valid hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 orang pertama yang akan tamek neraka pertama kali. 3 besar penghuni neraka. Berarti nang pertama, nang kedua, nang ketiga. Kentelu tuh. Nang pahahilu ya tamek neraka kekuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah amirun musallatun ay zalimun. Pertama adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Itah sebelumnya membahas ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya ancaman-ancaman bagi pemimpin-pemimpin yang zalim, bagi penguasa-penguasa yang zalim. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa telu pertama yang kareh pada hari kiamat akan paheluya kami marahwang neraka. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Heluya kami marahwang neraka. Kemudian yang kedua adalah wa ghaniyun la yuaddi zakatah. Yang kedua adalah orang kaya yang tidak menunaikan zakat. Ranking 2 ya. Nomor 2 nang areh pahaheluya tame neraka. Memenuhi syarat wajib zakat harta ya sampai nisab, aula sampai yang tidak iluayain zakat. Wayain zakat. Atau kadang-kadang tahu makalan Tuhan. Supaya tidak berzakat, engaya marah nak buah helo. Supaya duit itu pas haul hindai sampai nisaben. Makalan Tuhan. Hati-hati. Itu lagi kuan Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 2 dari 3 orang yang pertama kali akan tamek neraka kare. Kemudian yang terakhir adalah wa faqirun fakhur. Yang kedua na ulu sugih nang tidak menunaikan zakat,
Yang ketiga tuh ngikut Rasulullah SAW ranking 3 ya, uluh fakir, uluh miskin tapi sombong. Uluh miskin tapi sombong. Itu kan tidak ada nang harus mahawi ia sombong teh. Sebab nang kawa mahawi ia sombong miden malah sombong. Bahaya nang macam itu. Kalau uluh nang berduit dan sombong berarti ya menyombongan kesugih ya. Tapi kalau miskin nang nyombongan. Nabi kalau ada macam itu manusia dahlah miskin kemudian sombong hindai maka itu ranking 3 dari telukungan yang pertama akan tame marah huang neraka wal iyadzubillah. Artinya kesombongan tuh kawa mipituluh marah huang neraka kan. Wa fi sahih al-Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih al-Bukhari ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kon Rasulullah salasatun." Ada 3 kelompok, ada 3 golongan, ada 3 orang. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Artinya Allah berpaling dari uluhtun. Beda hendak imangain ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah beda hendak memangain dapat jangan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Makanya beruntung orang yang mendapatkan nazarah Allah, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau uluh tu Allah belain memandang ia berpaling dari uluh teh, dia harapan dapat rahmat Allah ya. Kalau tidak dapat rahmat maka tidak awak memijakkan pai uang syurga. Jadi telukungan ngikut Nabi yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan berpaling dari orang itu. Akan tidak menghiraukan orang itu dan tidak memandang orang itu. Kemudian wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Imbiarin ya Allah dengan dosa ya. Sama ada orang-orang yang pada hari kiamat nanti dosa-dosa mereka di dunia belum sempat bertaubat, tapi karena kehendak Allah, karena masyiah Allah, karena keinginan Allah, Allah ampuni dosa mereka. Allah sucikan dari dosanya. Tidak Allah namanya merendarakain. Walaupun waktu belum di dunia, hindai sempat bertaubat dari dosanya. Maka itu yang nyebut Allah sewang surat An-Nisa ketika Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu tidak diampuni kecuali kalau pelaku sempet bertaubat dan memperbaharui Islam hindai. Lalu ia bertaubat dari dosa syirik. Itu ada kemungkinan diampuni kalau sempet bertaubat. Tapi kalau mati tidak sempet bertaubatin, maka tidak ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kikon Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa saja mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sempetkah ia bertaubat atau humbuikah? Kalau sempet bertaubat, nah alhamdulillah berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia meninggal. Tapi kalau seandainya menggawi dosa lalu hindai sempet bertaubatin, pada hari kiamat karena masih ada kemungkinan dan ada harapan. Selama dosa nang inggawi atau lain dosa syiriken, masih ada harapan. Kalau Allah berkehendak, dosanya diampuni oleh Allah dan dosanya dibersihkan oleh Allah dan disucikan oleh Allah. Tapi nang telu macam tu, nang telu kungan tu kicak termasuk nang gikuan Nabi wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah dari dosanya. Akan disucikan oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Tidak dipandang oleh Allah, tidak dapat rahmat Allah, dan tidak disucikan dari dosanya oleh Allah, dan mendapatkan siksa yang pedih ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aweh nang telu kungantun. Yang pertama adalah al-musbilu, orang yang isbal. Ilang di kami hining isbal. Isbal te puluh nang menjuluran pakaiaya melebihi maten pai. Lebihi maten payah. Tetapi mahalau pada maten pai. Dipendak maten pai. Berselawar menjulur sampai tertutup maten payah.
tapi lagi tahu bijubah sampai tertutup maten pai itu teh area isbal, menjulurkan pakaian baik selawar, tapi jubah melebihi maten pai di area isbal. Nah, kemudian apakah secara mutlak orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi maten pai ya ete termasuk hetun dan mendapatkan ancaman hetun? Ikhwan para ulama yang juga kemudian disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kalau ia melakukan ete karena kesombongan, kesombong sewangate ya, turan pakaiaya melebihi maten pai dibarengi dengan rasa dan itu kebiasaan uluh batu, kebiasaan uluh batu si zaman Nabi, raja-raja non Arab pakaian elente menjulur bahkan sampai mahawar lanseh ya. Yang macam itu adalah bagian dari cara elen untuk menampakkan kebesarannya, sehingga si wong ate ya muncul kesombongan. Makanya Nabi SAW kalau ada sahabat-sahabat yang macam itu, beliau menyampaikan hadis tentang isbal tun. Kalau seandainya ada kesombongan si wong ate, maka itu menyebabkan mendapatkan ancaman-ancaman Nabi SAW. Dalam hadis lain, kalau saya itu nyebutin Nabi cuman al-musbilu, nang isbal ikon Nabi, tapi tidak nyebutin kalimat sombong. Tapi itah tawan maksud adalah uluh nang isbal karena sombong si hadis nang lain. Ikon Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala'a fahuwa finnar. Barang siapa yang mengulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena kesombongan, maka tempatnya adalah di neraka. Atau dalam hadis lain, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Tidak akan mendapatkan nazarah Allah. Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang seseorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Dia mandangnya Allah ini. Itu sesuai dengan hadisnya itu. Sesuai dengan hadis. Tapi kalau tidak sombongin bang, dan nenek-nenek. Kalau tidak sombongin tidak nenek-nenek. Dan itu terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis tentang isbal tuh, ikhwan Nabi, man jarra thawbahu khuyala fahuwa finnar. Aweh nang menjuluran baju ya atau pakaian yang melebihi maten paya ukaya si neraka. Aweh nang menjuluran pakaian yang melebihi maten paya, Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan hadis-hadis nang lain ya hindai. Lalu ikhwan Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pakaian kula tun ini bahasa apa ya kalau bahasa pembuang teh. Jadi indah ya nam cuman temuhun pembuang karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu memiliki perawakan yang peringkung. Jadi indahian beliau talorot hindai marapenda. Indahian beliau hindai talorot. Lalu beliau berinsik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika are ancaman-ancaman Nabi bagi uluh nang menjuluran pakaian yang melebihan maten pai tun. Ikwan Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kula tun pakaian kula kadang-kadang tahu muhun marapenda melebihi maten paing kula. Lalu ikwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Hai Abu Bakar, sungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Artinya kalau sombong dia mendapat ancaman. Tapi kalau melakukan itu tidak sombongnya, apalagi nang bayat lorot macam sadangan mendaya ya. Temuhun hindai. Orang pisit selawara. Atau kurang pisit menyimpul tapi kurang pisit. Telorot merapenda. Pun mida asal mida ada kesombongan. Siwang hadis itu ternyata salah satu dari 3 yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah dari dosanya, dan akan mendapatkan siksa yang pedih kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama uluh nang isbal. Tapi walaupun tidak sombong, memang lebih bagus mida isbalen. Angkat junjun maten pai. Ente minggite itu tidak nyaman cak nang mahalau daripada maten pai itu. Hewer si ilanseh. Apalagi mun si petak hari se. Yang bagus diangkat marahunjun maten pai itu supaya lebih bersih. Dan itu hukumnya sunnah cak. Itu hukumnya sunnah.
itu hukum sunnah. Adapun apakah wajib atau hukum itu berbeda pendapat. Dan karena ada pembahasan khusus tentang ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi pelaku isbaltun. Ada bab khusus atau pembahasan khusus dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Yang pertama al-musbil, yang menjuluran pakaiannya melebihi mata kakinya. Kemudian yang kedua wal mannanu, dan yang ketiga wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Kedua adalah al-mannan, ketiga adalah al-munaffiq sil'atahu bil halifil kadzib. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi